maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Tidak akan ada pengumuman calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel M. Hangkator. Kali ini kita akan membahas Nasdem yang bersikukuh menolak AHY cawapres Anies. Keinginan atau hasrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk bisa menjadi pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang akan datang tampaknya sulit terwujud. Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mengusung Anies Baswedan secara terang-terangan menolak AHY sebagai pendamping Anies. Penolakan Nasdem sebagai wakil Anies ini setidaknya tergambar dari statement elit Nasdem yang menyatakan bahwa Anies tidak mesti memilih cawapres dari kalangan parpol, apalagi ketua umum parpol. Tentu statement ini jelas mengarah kepada Ketua Umum Demokrat AHY. Tidak hanya itu, elit Nasdem juga mementahkan keinginan daripada Partai Demokrat yang ingin agar Anies segera mengumumkan cawapresnya beberapa waktu yang lalu. Bagi Nasdem, tidak ada pengumuman pendamping Anies dalam waktu dekat ini. Pengumuman pendamping Anies akan dilakukan setelah koalisi partai lain juga mengumumkan pasangan bakal capres dan cawapres yang mereka usung. Di sisi lain, Partai Demokrat saat ini masih ngotot menginginkan AHY sebagai pendamping Anies. Bahkan, Demokrat menjadikan ini alasan atau syarat bila kemudian Demokrat memutuskan tetap bergabung dalam koalisi perubahan dan perbaikan. Perbedaan sikap yang sangat tajam antara Partai Demokrat dan Nasdem ini kemudian memicu Anies untuk bereaksi. Anies Baswedan kemudian menyentil kedua partai ini. Anies mengatakan tidak mesti ada batasan waktu atau penetapan waktu kapan cawapres mesti diumumkan. Penolakan Nasdem terhadap AHY sebagai pendamping Anies ini tentu memiliki alasan-alasan yang sangat rasional, terutama bila kemudian dikaitkan dengan kepentingan Nasdem sendiri. Setidaknya ada beberapa alasan Nasdem menolak AHY sebagai pendamping Anies. Pertama, efek ekor hanya didapat Demokrat. Dengan kondisi Partai Nasdem saat ini, terutama pasca penetapan Sekjen sebagai tersangka, tentu memiliki dampak yang sangat besar terhadap konsolidasi internal Nasdem, terutama menjelang Pileg nanti. Dan ini yang kemudian membuat Nasdem menginginkan AHY tidak menjadi cawapres Anies. Karena bila AHY menjadi cawapres Anies, tentu efek ekor dari pengusungan Anies dalam Pilpres nanti lebih banyak akan didapat Demokrat dan PKS. Meskipun Demokrat dan Nasdem berada dalam satu koalisi mengusung Anies Baswedan, namun faktanya dalam Pileg nanti kedua partai ini tetap akan bersaing untuk menjadi partai yang lebih besar, partai dengan elektoral yang lebih tinggi. Kedua, tidak ingin orang parpol baik itu capres maupun cawapres. Meskipun Anies Baswedan pertama kali diusung Partai Nasdem sebagai bakal capres, namun sampai saat ini Anies Baswedan bukanlah kader Partai Nasdem. Sehingga Nasdem memiliki keinginan agar pendamping Anies juga orang non-parpol. Dalam artian bukan kader partai politik manapun, termasuk partai dalam koalisi perubahan itu sendiri. Sehingga baik itu capres maupun cawapres tidak dimiliki oleh satu partai politik saja, tetapi juga dimiliki oleh seluruh partai yang mengusungnya. Dengan demikian, tidak ada keterwakilan partai politik manapun, baik itu dalam posisi capres maupun cawapres. Dan ini yang diinginkan Nasdem sesungguhnya. Dan ini juga dilakukan oleh Partai Nasdem agar di dalam koalisi ini nantinya
tidak ada partai yang merasa lebih dominan karena mereka memiliki kader atau keterwakilan kader, apakah itu sebagai capres maupun cawapres. Ketiga, matahari kembar. Dengan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, masih muda dan memiliki peluang ke depan, tentu saja akan menjadi pertimbangan atau kekhawatiran juga bagi Partai Nasdem bahwa bila kemudian AHY menjadi wakil presiden, dan itu akan menjadi jalan bagi AHY untuk memuluskan target atau keinginan politik ke depannya. Dan bisa saja kemudian AHY menjadi rival bagi Anies dalam pilpres selanjutnya. Dan ini yang mungkin oleh Partai Nasdem sudah diantisipasi sejak dini. Keempat, Nasdem mungkin ingin menjadi penguasa tunggal. Meskipun Anies bukan kader Partai Nasdem, namun fakta sejarah menunjukkan Anies memiliki hubungan emosional dengan Partai Nasdem. Anies pernah terlibat dalam konsep atau membentuk ormas Nasdem. Kedekatan inilah yang bisa saja berpotensi membuat Anies secara tidak langsung dimiliki oleh Partai Nasdem. Sehingga bila kemudian Anies bisa maju dalam Pilpres dan memenangkan Pilpres 2024, maka Nasdem menginginkan atau berpotensi menjadi penguasa tunggal. Dan ini juga mungkin yang menjadi alasan kenapa Partai Nasdem menolak wakil Anies dari kalangan parpol lain, termasuk kalangan parpol dalam koalisi. Karena apa? Kemungkinan bila nanti wakilnya adalah kalangan parpol koalisi, maka keinginan Nasdem menjadi penguasa tunggal sulit terrealisasi. Kelima, tidak yakin menang. Meskipun AHY memiliki elektabilitas yang cukup tinggi sebagai cawapres, namun bagi Nasdem itu belum bisa menjaminan mampu mengantarkan Anies memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Nasdem sendiri sejak awal sudah menginginkan bahwa wakil Anies minimal orang yang bisa mewakili Jawa Timur atau Jawa Tengah, dan itu juga mewakili dari kalangan NU. Sehingga dari awal Nasdem sudah mendekati Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan terakhir, Nasdem sudah mulai juga menjajaki Yeni Wahid. Ini artinya Nasdem benar-benar ingin fokus kemenangan Anies ini untuk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena itu merupakan basis-basis NU. Sementara AHY sendiri, meskipun dirinya merupakan putra sulung dari SBY, di dua wilayah ini AHY belum memiliki modal yang cukup untuk mampu meraih dukungan atau memberikan sumbangan suara yang signifikan bagi kemenangan Anies nantinya. Nasdem meragukan bila AHY menjadi wakil Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang. Karena Nasdem menyadari betul bahwa faktor kemenangan Pilpres 2024 nanti ditentukan oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan basis NU. Dan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kuat Nasdem kenapa menolak AHY sebagai pendamping Anies. Koalisi Perubahan dan Perbaikan yang sudah lama terbentuk ini baru sebatas wacana, belum ada komitmen yang konkret atau belum ada kesepahaman yang konkret antar partai politik. Masing-masing partai masih bertahan dengan keinginan Anies yang sudah mulai berani menyentil para elit-elit parpol pengusungnya, menunjukkan bahwa ketidaksolidan bukan hanya antara partai koalisi, tetapi juga antar partai koalisi dengan capres yang diusung sendiri, yaitu Anies Baswedan. Dan ini juga menunjukkan bahwa ternyata Anies Baswedan tidak bisa lepas dari intervensi atau arahan parpol yang mengusungnya. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan lanjut dengan ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.